menjama salat bagi mukim. Karena kita akan ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ini yang akan kita bahas nih. Ma ja'ala alaikum fid dini, gitu kan, min haraj. Nah gitu Pak. Ini intinya. Haraj nanti bahasa lainnya masyaqqah. Gitu Pak. Haraj bahasa lainnya adalah inna ma'a usrin, ya kan? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul, ya kan? Sehingga kesimpulan, jadi ada ini nanti kalau kita temukan kita tambah lagi nih. Kesimpulan dari semua ini namanya ad-dinu as-samha. Kan sudah kan? Agama Islam adalah agama yang toleran. Apa toleran? Bukan toleran lembek, Pak. Toleran bukan lembek tidak punya pendirian, tapi jelas aturannya. Dan semua aturan itu selalu memberikan kemudahan ketika ada kesulitan. Namanya toleran. Walhasil saya simpulkan bahwa toleran adalah Islam memahami kemampuan setiap individu, Pak, sehingga tidak semua kewajibannya sama. Bisa dipaham, Pak? Kita saja beda-beda, Pak. Makanya tadi contohnya sederhana, sholli qaiman. Kenapa wajib sholat sambil berdiri? Karena ia mampu. Islam tahu dia mampu berdiri. Tiada maaf bagimu ketika mampu berdiri sholat wajib sambil duduk. Tidak akan dimaafkan karena sholatnya tidak sah. Ya kan? Tolerannya di situ. Waduh saya sakit, nggak bisa berdiri. Ya sudah sambil duduk, tidak dikurangi pahalamu ketika kamu sholat sambil duduk karena memang mampunya sambil duduk. Terus Pak dalam hadis nih, kalau tidak mampu sambil duduk fa'ala jan. Sekali lagi nih, pelan-pelan saja. Hadisnya sendiri mengatakan fa'in lam tastati fa'ala janbin. Nih, fa'ala janbin, Pak. Kalau kamu tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholatlah sambil janbin. Apa artinya? Janbin artinya apa, Pak? Biasanya kita mengartikan apa? Berbaring. Coba kita lihat. Apa benar berbaring, Pak? Fa'ala, gitu kan? Janbin. Mana bagian Bapak yang janbin? Bagian tubuh Bapak janbin mana? Samping. Bisa dipaham ya? Kartos? Jadi kalau kamu tidak mampu sambil duduk, maka sholatlah sambil, bukan berbaring. Berbaring mah jadi bebas. Asal kurang nepi kana nangkarak bengkang wae berbaring, Pak. Padahal bukan itu. Tahapannya adalah tidur tapi di bagian pinggir badan kamu, baru janbin, Pak. Ari urang pan cenah naon jol nangkarak bengkang heula we da ararogo urang mah manja kita ini. Langsung janbin diartikan asal telentang. Telentang bukan janbin. Telentang mah bahasa Arab mereka nangkarok. Ada yang pakai ikhfa, nang, karena nun menghadapi kaf. Jadi nangkarok itu. Janbin itu samping bagian badan. Itu setelah kita tidak mampu sambil duduk, sholatlah sambil apa namanya, Pak? Ngedeng apa ngedeng? Itu di samping dulu ya bagian yang kanan, sehingga kamu upayakan tetap menghadap kiblat seluruh badanmu. Hari orang pan asal nangkarak bengkang wae, terlalu manja kita nih. Kadang-kadang salah paham. Nah kalau tidak mampu sambil berbaring, bagaimana? Berbaring yang dalam tadi nyangigir. Nah gitu atulah mun Sunda mah. Maka sholatlah kamu sambil nyangigir. Seperti telentangnya kalau kita awal tidur, Pak, kan dianjurkan sebelah bagian kanan, menghadaplah ke kiblat, berdoa dengan doa ini. Nanti kalau kamu mati malam itu mati dalam fitrah, kan gitu kan? Nyangigir. Kalau tidak sanggup nyangigir itu nangkarak. Apa nangkarak bahasa Indonesianya? Telentang ya?
Telentang dengan nyangigir bahasa Indonesia miring. Telentang dengan miring, Pak. Posisi tidur kita mana yang lebih ringan? Miring mah berat, Pak. Harus ditambah tenaga lagi. Naon sabab nu maot wae nang karak mah bisaeun. Nak bisaeun teu kudu dititah. Nang karak nang kuban. Tapi kalau harus nyangigir itu harus ada yang nahan. Berarti kesehatannya masih lumayan karena buktinya ia masih bisa miring. Kalau tidak bisa miring gimana? Hadisnya tidak ada. Bisa dipaham nih? Gak ada sabda Nabi. Karena sabda Nabi itu hanya fa'ala janbin. Fa'in lam tastati ala janbin fa'ala nangkarok. Gak ada. Bisa dipaham ya? Tetapi karena prinsipnya sudah tidak mungkin Allah memberi kewajiban di luar kemampuan, maka berarti idza amartukum bisyai, bila Allah memerintah kamu sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau berbaring sambil nyangigir miring tadi tidak bisa, silahkanlah, terserah sekarang apa saja yang masih bisa dilakukan. Ad-dinu as-samhah, itulah agama toleran, tidak mungkin diciptakan untuk menyulitkan kita. Nanti oleh orang dagang akan terasa, Pak. Makanya zaman Umar bin Khattab datang orang pedagang, ya Umar, ambil mukminin, zakat 2,5% berat nih, ya kan? Untungnya saja 2%, zakat 2,5%, habislah terus setiap keluarkan zakat dengan modal-modalnya. Rokhisu, jangan diubah kewajiban zakatnya, tetapi presentasenya yang diturunkan, karena tidak mungkin Islam menghalalkan untuk berdagang kecuali untuk melahirkan kejayaan, bukan untuk menghancurkan turunkan kadar level prosentasenya. Silahkan nanti konsultasi dengan yang ahli kan. Ini apa sih sebetulnya tujuan dagang? Tujuan pokoknya jangan hilang, ya kan? Tapi kewajiban zakat pun tidak bisa dihapuskan, keluarkan sesuai dengan kemampuan agar bisnis ini terus berlanjut. Ad-dinu as-samhah, tidak mungkin menciptakan haraj, masyaqqah, musrin atau al-usra. Nah, ayeuna kieu Pak kejadian nanti Pak. Nih. Hadis nomor ke-1. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, ia berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhra wal asra jami'an. Rasulullah salat zuhur dan asar jami'an, secara jama' bil Madinah, di Madinah, dalam kurung di tempat sendiri, dalam kurung fil hadar atau ghairul musafir. Berarti Nabi di Madinah pernah menjama zuhur asar fi ghairi khauf, tidak ada yang dikhawatirkan apapun. Wala safar, bukan juga safar. Jadi iya mah berarti ngajama teh ngajama we Pak, tanpa ada alasan. Fi ghairi khaufin wala safar. Nanti dalam hadisnya fi ghairi khaufin wala mator, bukan karena hujan yang menghantam dengan kerasnya sehingga orang tidak bisa keluar rumah dan sebagainya. Tidak ada ini. Nabi menjama duhur asar. Kemudian qala Abu Zubair berkata, fasa'altu Sa'idan, lalu saya bertanya kepada Sa'id, lima fa'ala dzalik, apa sebabnya Rasul melakukan demikian? Karena setahu kami adanya jamak itu hanya waktu safar saja, waktu bepergian. Faqala, maka Sa'id yang ditanya menjawab, Sa'altu Ibnu Abbas, saya pun pernah bertanya, kama sa'altani, sebagaimana engkau bertanya kepadaku sekarang. Faqala, Ibnu Abbas menjawab, mengapa Rasul menjamak di tempat sendiri? Aroda an la yuhrija ahadan min ummatihi. Ini Pak, aroj ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jadi aroda an la yuhrija, an la yuhrija. Ini ada juga yang lafalnya
an la yuharrija. An la yuharrija. Nah, itu kan sama-sama ini namanya disebutnya ta'diyatu fi'lil lazim. Begini bahasa Arabnya, memuta'adikan fi'il yang lazim. Kalau lazim terjadi secara alami, tapi kalau muta'adi terjadi secara sengaja. Itu kalau fi'ilnya lazim tidak sengaja gitu. Kalau jadi ingin jadi kata kerja yang sengaja, itu ditambah alif, Pak. Nah, ini kan haroja. Ditambah jadi ditambah alif, Pak. Jadi roja. Atau ditambah syaddah di sini. Ar-roja. Makanya dibacanya dua, hadisnya pun ada dua. Ada an la yuhrija atau alla yuhar, karena Nabi tidak ingin menimbulkan haraj kepada seorang pun dari umat beliau. Justru mudahnya yang Nabi berikan. Ya. Jadi haraj itu adalah sebaliknya dari mudah dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, laksanakanlah ibadah-ibadah itu dengan rasa mudah dan menyenangkan. Insya Allah kita sehat lahir dan batin. Tidak ada yang sebutnya takalluf, memaksakan ibadah yang sudah di luar kemampuan diri. Itu adalah di luar agama Islam. Bisa dipahami ya? Islam masuk sesuai dengan kemampuan. Tong tiba berageg teuing biasa we. Allah, eta mah rekaman namanya. Lebih kitu-kitu teuing takbiratul ihramnya biasa we. Allah. Tuh kan enak kan? Enak anu makan tanaga. Yang kita mah jiga nu keur nampon eta mah. Jiga nu rek menpo wae. Nah. Satu itu, Pak. Jadi Nabi pernah menjamak duhur asar di tempat sendiri tanpa alasan, ya kan? Bolehkah kita melakukannya? Ini apa? Iya hadisna. Dah, jangan protes wae. Dibere nu ngeunah protes deui. Ari dibere nu hese muni hararese, cek itu. Sok segala salah. An Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, qala khatabana Ibnu Abbasin yauman, Ibnu Abbas suatu hari berkhutbah kepada kami. Ba'dal asri, mulai ceramahnya pada asar. Hatta gorobati syamsu, sampai mulai tenggelam matahari, berarti mulai masuk waktu maghrib. Maghrib, Pak. Itu pas asar sampai ke maghrib. Kemudian, yuk ceramah panjang yuk, 2 jam. Pas asar murang hampir 3 jamnya. Hampir 3 jam ya ceramah teh ya. Da ilmuna seueur, Pak. Hari misalkan orang ceramah 3 jam, wah, bahan atuh, Pak. Kan bingung ke dewe itu. Itu. Wabadatin nujum, bahkan sudah mulai berkelip-kelip bintang. Penting ya, Pak. Tenggelam matahari, bahkan bintang-bintang mulai menampakkan dirinya. Wa ja'alan nasu yaquluna, mulailah orang-orang berteriak as-sholata, mun bahasa Sunda aja, salat oi. Salat atuh oi gitu. Salat yo gitu. Jika orang Jumaahan gering, Pak, imam teh hayo we khutbah teh panjang, amin atuh amin. Nah, jal amin euy amin we make euy. Kemudian as-sholata. Salat. Tinggal rawak, Pak. Gelisah. Ini tidak ada yang adzan karena semuanya mendengarkan ceramah. Siapa nih? Ibnu Abbas. Qala faja'ahu rajulun. Seperti tidak dianggap tuh orang yang berteriak-teriak. Gitu kan? Oleh Ibnu Abbas, terus saja dia ceramah. Rupanya ia sedang mengajarkan sesuatu, bukan hanya ceramah, Pak. Seringkali ada seorang kiai, seorang ustaz memberikan situasi tertentu, kondisi tertentu kepada murid-muridnya, tidak sadar bahwa mereka sedang diajarkan sesuatu. Tak itu ari guru pinter mah, Pak. Ke budak teh ujug-ujug pinter, teu sadar budak teh. Itu teh hebatnya guru teh. Ari urang mah nepi ka Jawa Barodo weh. Gitu eta hebatna guru di urang teh. Minterkeun mah hese, ngabodokeun mah gampang. Kemudian, siapa rajulun min Bani Tamim la yafaturu wala sani. Orang itu bukan orang yang malas, bukan orang yang loyo, bukan orang yang lambat. Ini orang semangat ibadah nih. Gitu.
Kemudian as-sholata menghampiri Ibnu Abbas yang sedang ceramah, sholat. Pak Ajengan menuka guru temanya, Mama Ajengan punten sholat ya. Udah waktunya sholat maghrib. Malah lamun ditimeu tuh bintang-bintang. Beremanya bintang-bintang bari jeu berang-berang mah meureun ada isina, tah gitulah. Yang sajabana. Faqala Ibnu Abbas kelihatan bahasanya justru naik intonasinya nih. Atu'allimani bis sunnah. Apa kalian sedang mengajari aku tentang sunnah Rasul? Kalian tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi. Saya yang berjumpa dengan Nabi kan? Jadi kalau kalian tanya tentang Nabi, tanya ke saya karena saya hidup sejaman dengan Nabi. Begitu Pak. La ummalaka. Itu Pak, pika nyiriun pisan itu. La ummalaka kalau diterjemah apa adanya, dasar jelema teu boga inung. Cek orang dasar bijil tina batu, tak gitu Pak. La ummalaka, yaitu memarahlah cek urang mah, celaka kamu gitu. Kemudian tsumma qala, lalu beliau bersabda, kenapa Ibnu Abbas demikian? Ini pelajarannya Pak. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu pernah jama'a baina zuhri wal asri, menjama zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, menjama maghrib dan isya. Qala Abdullah bin Syakik, fahaka fi sodri, mulailah gak enak nih, dalam hati saya gak enak. Apa benar Rasulullah pernah menjama duhur asar di Madinah, maghrib isya di Madinah? Kemudian min dzalika syai'un fataitu Abu Hurairah hadir sebagai mustami. Saya datangi Abu Hurairah, fasa'altuhu, lalu saya tanya, Tuan Guru Abu Hurairah, benarkah Rasulullah pernah menjama duhur asar maghrib isya seperti yang diterangkan oleh Ibnu Abbas itu? Apa jawaban Abu Hurairah? Fasoddaqa maqalatahu, Abu Hurairah menyetujui, membenarkan makalah ceramah dari Ibnu Abbas. Jadi benar Pak. Aduh kumaha tuh caranya abdi teh gaduh hajat. Bisa dipahamkan, ada orang nanya ya, nanti aja sholatnya asar pada waktu asar. Yuk apalagi ada hajat, itu mah min babil aula. Tanpa ada apa-apa pun silakan Anda untuk menjama asar duhur dan asar, maghrib dan isya, jama takhir. Tapi ya yang tidak ada itu jama takdim di mukim, di tempat sendiri tidak ada jama takdim. Jadi asar dikerjakan pada waktu duhur dengan duhur, itu mah hanya untuk musafir. Tapi untuk mukim silahkan. Ada ulama yang berpendapat, hadisnya tidak ada nih ya, dengan catatan katanya wala taj'aluha adatan, janganlah kalian jadikan sebagai kebiasaan. Itu pendapat ulama. Secara hukum tidak ada, tetapi secara hikmah maksudnya saya bisa paham, supaya jangan terlalu anggap enteng. Apa anggap enteng? Duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, sah sholatnya. Bisa dipahamkan? Baik mukim maupun musafir di tempat sendiri. Tetapi kalau terus begitu, bisa jadi nanti ketika terlewat duhur asar tidak, akhirnya dikerjakan di maghrib semua. Hartosnya begitu rek disalakeun di maghrib, kagok ke saya maghrib yang isya ge urang jamak, jadi engke we ngalaksanakeun lohor asar maghrib isya ba'da tahajud tuh. Efek tahajud mantara deui geus. Bisa dipahami Ibu Bapak ya. Jadi ya memang saya bisa mengerti, saya tidak akan melarang kalau Anda mengerjakannya sering, asal betul-betul terpelihara, ya kan? Jadi secara hukum adalah boleh menjama takhir tanpa harus ada alasan, apalagi kalau ada alasan. Aduh ngantuk berat nih saya, kalau tidur nih takut kurang khusyuk nih. Kalau sholat ya sudah tidur dulu, bangun nanti asar, sholat duhur dengan asar, gitu Pak. Ulah kieu aduh tunuh yeuh bisi kasarean kakara jam 10 geus we ayeuna sholat lohor jeung asar teh mah teu sah. Sholat lohor jeung asar jam 10 beurang. Tong sok aya-aya wae dibere nu gampang nu ngeuna. Seseleket we nu kitu ngaranna fasik, Pak. Fasik nu kitu tukang seseleket. Demikian aku lu kalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.